Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabudin Bersira, mahasiswa baru Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelompok 35 Perang. Baik, di sini saya akan kembali melanjutkan materi dari PKK MB Sakira 2025, yakni tentang berbagai materi. Ada materi 1, 2 dan seterusnya. Baik, di sini saya akan meresum kembali materi di hari yang kedua, day 2. Baik, untuk materi yang pertama yakni dari Bapak Joko Anwar, yakni tentang tentang persamaan lah. Maksud materi yang diberikan oleh beliau, saya menyimpulkan bahwa dimanapun kita berada, semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita, karena semua itu ditentukan dari hasil dan proses, tidak ditentukan dari awal. Oke. Dan maksudnya itu kalian tidak usah berkecil hati, ditempatkan di mana saja, karena semuanya akan kembali ke niat kalian masing-masing, ke usaha kalian masing-masing, bahwa hasil akhirnya itu tetap sama. Dan yang kedua yakni untuk pesan materi yang kedua diberikan oleh beliau, yakni tentang menghormati para guru, dosen, ya sebagainya, terlebih lagi kepada yang lebih tua ya, karena kita sebagai generasi muda juga tidak sopan untuk melancangi para orang tua yang lebih tua daripada kita, karena jika kita menghormati mereka, menghormati beliau, menghormati yang lain, itu kita akan diberikan kemudahan dalam hidup, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu materi yang pertama dari Bapak Joko Anwar, yakni saya selanjutnya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni dari Bapak Erik DPR RI, yakni tentang tema membangun generasi kreatif. Saya sangat menyukai tema Bapak Erik. Baik, maksud dari membangun generasi kreatif ini, dalam argumen beliau, Bapak Erik berpendapat bahwa sebagai generasi muda atau generasi sekarang lebih disebut dengan Gen Z, kita harus bisa membangun generasi yang inovatif, kreatif. Jadi kita tidak boleh hanya berpacu pada satu ide, tapi kita harus bisa mengembangkan beberapa ide-ide yang lainnya. Dan di sini disebutkan bahwa digital teknologi itu merupakan dampak dari materi kedua yang diberikan oleh Bapak Erik, yaitu tentang digital teknologi mengubah segalanya pada saat paling parah itu, mungkin lebih tepatnya waktu pandemi COVID lah, yaitu sangat parah. Dan itu juga memiliki banyak sekali dampak yang harus diwaspadai ya. Yakni dampak yang pertama, kurang interaksi satu sama lain. Jadi semisal dalam sebuah keluarga, sebuah forum pertemanan, itu kebanyakan tidak saling berbicara, tapi mereka tidak berbicara, namun mereka bermain HP, tidak berinteraksi dengan sesama yang ada di dalam satu forum, satu tempat, sampingnya atau gimana sebagainya. Yakni yang lain yang disebutkan oleh Bapak Erik tadi, yaitu viral. Viral itu adalah virus yang cepat menyebar.
Cukup menarik penjelasan yang diberikan oleh Bapak Erik. Terus saya mau menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Bapak Erik tadi. Kalau mau bikin sesuatu harus secara logis, logika, dan harus bisa cari peluang. Itu pesan yang sangat berdampak sih bagi generasi muda, generasi Gen Z, bagi kita semuanya. Baik, kurang lebih itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam pelafalan atau dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.